Ada sebuah realita yang menyedihkan yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahwa orang-orang yang mengaku beragama, orang-orang Kristen bahkan, mereka memiliki kehidupan yang tidak bermoral. Pendeta-pendeta yang melakukan pelecehan seksual, misalnya, atau kita bisa menemukan para pelayan mimbar yang melayani di atas mimbar, baik sebagai pengkhotbah atau sebagai pemimpin pujian. Mereka hidup dalam satu gaya hidup yang sama sekali tidak mencerminkan kekudusan. Dan dalam kehidupan berjemaah kita menjumpai juga jemaat-jemaat yang terlibat dalam korupsi. Sudah tidak jarang kita mendengar berita-berita di koran, berita-berita kriminal, di mana pelakunya adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang beragama. Ini adalah realita yang terjadi di sekitar kita. Dan bagaimana kita menyikapi realita ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Jumpa lagi dalam kanal Biril bersama dengan saya, Pendeta Agus Lianto. Dalam episode kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah realita yang terjadi di sekitar kita, yaitu bagaimana orang-orang yang mengaku beragama, orang-orang yang rajin ke gereja, orang-orang yang rajin beribadah, bahkan para rohaniwan sekalipun, mereka sepertinya tidak kebal terhadap dosa-dosa tertentu. Saya yakin kita pasti pernah mendengar berita seorang pemuka agama Kristen, pendeta yang melakukan pelecehan seksual, atau pelayan mimbar yang kemudian hidup dalam amoralitas seksual misalnya. Mungkin yang lebih sering lagi kita dengar adalah orang-orang Kristen yang bercerai, yang kemudian berselingkuh, dan berbagai-bagai tindakan yang sebetulnya sangat tidak sesuai dengan ajaran Kristus, yang sangat jauh dari ajaran Kristen. Tetapi di sisi lain mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang selalu muncul di gereja tiap minggu, bahkan mungkin mereka adalah orang-orang yang rajin melayani. Dan ini adalah sebuah batu sandungan yang sangat menyedihkan bagi banyak orang. Jadi realita yang kita jumpai adalah bahwa meskipun agama atau kekristenan itu mengajarkan hal yang baik, semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi somehow agama itu tidak bisa menjamin bahwa semua pengikutnya akan mampu menghidupi satu kehidupan yang baik dan bermoral. Ini realita, ya. Meskipun kita diajar, meskipun kita bahkan mengajarkan nilai-nilai yang baik, dalam kenyataannya itu tidak menjadi jaminan bahwa kita bisa menghidupi nilai-nilai itu dengan konsisten. Saya pikir ini salah satu penyebabnya adalah keberdosaan manusia. Dalam kekristenan kita mengakui bahwa manusia itu adalah ciptaan yang jatuh dalam dosa. Dan keberdosaan ini sudah menjadi satu sifat yang sangat mendasar. Ya, kalau kita punya anak misalnya, kita tidak perlu mengajari anak kita untuk berbohong misalnya. Seorang anak kecil tanpa diajari, dia akan berbohong. Dia bisa merebut mainan dari kakaknya atau adiknya. Dia bisa bersikap egois. Dia bahkan bisa melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Karena apa? Karena dia tidak tahu. Tetapi untuk hal yang baik, seorang anak itu harus diajari, harus diberi tuntunan. Sedangkan untuk hal-hal yang tidak baik, seorang anak itu secara alamiah, dia bisa melakukannya dari dirinya sendiri. Ini yang saya pikir menjadi salah satu sumber mengapa seseorang itu bisa terjebak, seseorang itu bisa tidak terlepas dari keberdosaannya walaupun dia beragama. Karena pada dasarnya agama, ya, kalau kekristenan itu hanya dipandang sebagai agama, itu memang tidak bisa menjamin apapun sebetulnya. Di sisi lain, sementara agama itu memiliki nilai-nilai yang permanen, nilai-nilai yang tetap, dunia ini mengalami pergeseran nilai. Ya, misalnya di zaman sekarang, bagi anak-anak muda, melakukan seks sebelum pernikahan itu hal yang sangat wajar. Bahkan ya kita tahu di dunia barat misalnya, seseorang yang tidak melakukan hubungan seks sebelum mereka menikah, justru dianggap sebagai orang yang kuno, sebagai orang yang kurang wawasan. Ini value, ini nilai dunia yang bergeser jauh dari nilai-nilai kitab suci. Saya pernah mendengar seorang pejabat ya di Indonesia yang mengatakan bahwa korupsi itu adalah oli pembangunan misalnya. Sehingga dalam kalimat itu dia menyatakan bahwa korupsi itu diperlukan, sesuatu yang niscaya, sesuatu yang harus dilakukan supaya pembangunan itu berjalan dengan lancar. Ya karena korupsi itu adalah oli pembangunan, jadi kalau tidak ada korupsi maka pembangunan pasti tidak jalan dengan lancar.
Ini adalah pergeseran-pergeseran nilai yang akhirnya membuat nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai agama itu makin jauh gitu, makin tidak relevan dengan nilai-nilai yang ada. Ini juga menjadi salah satu sumber utama mengapa akhirnya orang-orang beragama supaya mereka bisa bertahan begitu, supaya mereka bisa tetap memiliki kehidupan yang baik secara dunia, mereka akhirnya harus mengkompromikan nilai-nilai yang mereka anut. Yang berikutnya, saya ini juga menjumpai bahwa ada banyak orang yang beragama dengan alasan-alasan yang sebetulnya kurang tepat, keliru. Misalnya, banyak dari kita jadi Kristen, ya ikut Yesus, karena kita ingin masuk surga setelah kita meninggal. Itu yang seringkali dijanjikan oleh agama-agama, khususnya agama Kristen. Bahwa kalau kita beragama Kristen, kita percaya Yesus, nanti kalau kita mati, kita akan masuk surga. Alasan ini sebetulnya, saya pikir, bukannya salah, tetapi sangat kurang, sangat tidak lengkap, dan mendorong pada sikap mementingkan diri sendiri. Sebagai seorang pendeta, saya menjumpai bahwa banyak orang Kristen mengatakan hal seperti ini. Yang penting saya masuk surga, ya, yang penting saya percaya Yesus dan mati masuk surga. Urusan saya berbuat apa atau apa yang saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari itu, ya Tuhan, semoga Tuhan memaklumi hal itu. Kita ini orang lemah, kita punya kelemahan, kita tidak sempurna, begitu. Sikapnya seperti itu. Tapi yang penting kalau saya percaya Yesus, saya masuk surga. Ini adalah sebuah keyakinan yang bagi saya merugikan. Satu keyakinan yang menurut saya tidak teruji. Dan keyakinan semacam ini akan mendorong kita pada suatu kehidupan beragama yang tidak relevan, begitu. Kita hanya akan berusaha untuk mengikuti beberapa aturan agama, hanya sekedar menjaga agar kita tidak masuk neraka setelah kita meninggal. Kita hanya sekedar menjaga tiket ke sorga itu. Kita akan menjadi orang Kristen yang nominal, yang sekedar beragama hanya untuk supaya kita masuk surga setelah kita meninggal. Dengan sikap iman seperti ini, maka kita akan sangat kesulitan menghadapi arus dunia yang sudah begitu menjauh dari nilai-nilai kekristenan. Akhirnya kehidupan agama kita atau hidup iman kita itu menjadi tidak nyambung, tidak relevan dengan tantangan yang kita hadapi sehari-hari. Sehingga akhirnya tanpa kita sadari kita menjadi larut gitu. Kita mengaku Kristen, kita punya pengakuan iman, tetapi tindakan sehari-hari kita tidak sesuai dengan apa yang kita akui. Di sisi lain, mungkin ada beberapa orang yang berusaha untuk mengikuti peraturan-peraturan agama, dogma-dogma agama dengan sangat ketat. Ada orang-orang yang berusaha seperti itu. Tetapi beragama secara dogmatis bagi saya juga akan merugikan. Karena bagi orang yang sangat berpegang kuat pada dogma, dia bisa menjadi sangat legalistis dan berfokus pada aturan-aturan agama, ya. Dan ujung-ujungnya apa? Dia akan merasa benar diri. Nah ini penyakit yang berbahaya bagi orang-orang yang punya agama. Yaitu apa? Merasa self-righteous, merasa benar diri. Dan melihat orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Dan orang-orang yang legalistik seperti ini, ya, orang-orang yang berpegang pada aturan-aturan yang ketat, ya, pada dogma-dogma yang ketat, justru bisa menjadi orang-orang yang jahat, menjadi orang-orang yang tidak berbelas kasihan. Saya melihat dalam sejarah gereja sekalipun, ya, orang-orang Kristen, ya, bisa melakukan hal-hal yang kejam atas nama agama. Mereka menghukum mati dengan kejam orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Itu terjadi dalam sejarah kekristenan. Kita tidak bisa menyangkali hal itu. Jadi semua faktor ini membuat akhirnya kekristenan itu somehow menjadi tidak terlalu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan ini akan sangat melemahkan diri kita pada saat kita harus menghadapi pencobaan dan tantangan sehari-hari. Itu sebabnya, ya, inilah yang membuat seseorang bisa menjadi beragama, ya, rajin ke gereja, melayani, tapi moralitasnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang dunia. Selain itu, saya pikir ada satu lagi sebab, yaitu kita tidak melihat keuntungan dari sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh bermoral. Ini yang saya pikir terlepas dari semua yang tadi saya ceritakan. Ini saya pikir yang menjadi salah satu sebab kenapa kita bisa menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja, orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, tetapi dalam beberapa aspek moralitas kita gagal total. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur secara duniawi pada hari ini,
Tidak banyak orang bisa melihat keuntungan dari hidup kudus begitu. Untungnya dalam hidup yang betul-betul bermoral. Mungkin karena kita melihat kalau kita sungguh-sungguh bermoral, ada banyak orang Kristen berpendapat seperti ini. Kalau mereka sungguh-sungguh mengikuti perintah-perintah Tuhan, mereka akan dirugikan. Saya sering kali mendengar ungkapan di mana, oh kalau kita berbisnis, kita tidak bisa pakai cara-cara Alkitab. Ya, kita tidak bisa menggunakan prinsip-prinsip moral untuk berbisnis. Karena dunia bisnis itu dunia yang amoral. Ya, seperti tadi dikatakan, korupsi itu oli pembangunan. Kalau kita tidak korupsi, kita tidak dapat bagian. Kalau kita tidak korupsi, kita tidak bisa mendapatkan uang seperti itu. Nah, nilai-nilai seperti ini kalau kita percaya, ya itu akan membuat kita melihat nilai-nilai kekristenan sebagai sesuatu yang merugikan, yang tidak untungnya. Dan kita hanya punya satu alternatif, yaitu apa? Mengikuti cara dunia, mengikuti nilai-nilai dunia, agar kita bisa bertahan hidup. Dan gabungan semua inilah yang saya pikir membuat iman Kristen itu akhirnya menjadi sebuah iman yang tidak berdampak secara signifikan dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita perlu menyadari bahwa moralitas itu sebetulnya bukan soal boleh atau tidak boleh. Moralitas itu sebetulnya lebih bicara tentang karakter. Moralitas itu adalah sesuatu yang menyatu dengan jati diri dan karakter kita. Agama itu memang membantu. Agama itu membantu memberikan standar, memberikan aturan. Ya, ini benar, ini salah, ini boleh, nggak boleh. Tetapi moralitas sendiri itu sebetulnya bukan didorong dari peraturan. Tidak bisa. Peraturan dari luar itu tidak bisa membentuk moralitas kita. Kenapa? Karena moralitas itu bersumber dari jati diri. Jadi kekristenan pada dasarnya, kalau kita pelajari baik-baik, kekristenan sebetulnya berbicara masalah perubahan identitas. Ya, bukan soal boleh nggak boleh, tapi bagaimana saat kita mengenal Kristus, ya, kita tuh mengalami perubahan identitas. Yesus mengatakan bahwa jika seseorang itu tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi sebetulnya waktu kita percaya kepada Yesus, kita bukan cuma sekedar mempercayai sebuah agama, tapi kita ini sedang masuk dalam satu perubahan jati diri. Di mana oleh kuasa Roh Kudus kita itu mengalami perubahan dari dalam. Jadi kita diangkat menjadi anak Allah, kita mengalami perubahan identitas. Dan perubahan inilah yang harus terus dikembangkan dengan berbagai disiplin, ya, sehingga akhirnya tindakan-tindakan bermoral itu menjadi sesuatu yang keluar sebagai ekspresi jati diri kita. Saya meyakini bahwa tindakan moralitas itu bahkan bukan berupa sebuah ketaatan. Bukan. Kita bermoral itu bukan karena kita taat pada perintah Tuhan sebenarnya. Tapi moralitas itu sekali lagi keluar dari siapa kita. Sehingga pada saat kita diperhadapkan dengan situasi tertentu, kita bahkan tidak mampu lagi memilih pilihan-pilihan yang amoral. Karena jati diri kita tidak memungkinkan hal itu. Sebagai contoh misalnya, saya tidak mungkin memakan makanan yang sudah dibuang orang di tempat sampah misalnya. Meskipun saya lapar. Meskipun mungkin makanan itu belum busuk. Mungkin makanan itu masih baru dimakan. Mungkin sisa makanan yang belum habis dibuang ke tempat sampah. Maka sampai kapanpun saya tidak akan memungut dan memakan makanan dari tempat sampah itu. Kenapa? Karena saya tahu diri saya siapa. Jati diri saya itu yang mencegah saya. Dan saat saya tidak mengambil makanan dari tempat sampah, itu bukan tindakan ketaatan. Itu adalah sebuah tindakan alamiah dari diri saya, seseorang yang bisa membeli makanan sendiri. Saya tidak perlu mengambil makanan dari tempat sampah, karena saya bisa membeli makanan yang saya butuhkan. Moralitas seperti itu. Kita menjadi orang yang sedemikian, sehingga amoralitas itu bukan lagi pilihan. Amoralitas itu menjadi sebuah kehinaan di mana kita tidak ingin melakukannya dan tidak lagi mampu melakukannya. Justru pilihan yang paling mudah adalah pilihan untuk menjadi bermoral, untuk mengampuni, untuk bersikap jujur, untuk hidup dalam integritas. Itu menjadi sebuah pilihan yang rutin dan mudah yang keluar dari jati diri kita. Hanya dengan posisi ini, seorang Kristen itu bisa betul-betul menghidupi apa yang dipercayainya. Sebab itu kalau kita mau realistis, yang kita kejar itu bukan perubahan perilaku, tetapi perubahan identitas.
Kita perlu sungguh-sungguh minta kepada Tuhan kita, pada Tuhan Yesus, agar Dia itu bekerja di dalam hati kita. Dia memberikan Roh Kudus-Nya, melahirbarukan kita. Sehingga dari dalam hati kita ini ada satu rasa rindu untuk hidup itu kudus, hidup bermoral. Sehingga dari hati kita ini ada timbul satu kehausan, satu keinginan yang sangat besar untuk hidup suci, hidup sama seperti Tuhan. Dan setelah itu kita mulai melatih diri kita mulai mengkondisikan diri kita agar kita mampu melakukan apa yang kita rindukan itu. Agar kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, dan kita melakukannya dengan otomatis sebagai sebuah ekspresi, bukan sebagai sebuah ketaatan atau keterpaksaan, tapi kita melakukannya sebagai ekspresi dari siapa diri kita. Dengan demikian, kita akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menghidupi semua ajaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Semoga memberkati. Salam realistis.